B. Penggolongan pendidikan dan latihan PNS. Pendidikan dan latihan yang dilakukan oleh para PNS ini dapat dikelompokkan dalam sebagai bentuk. Berikut ini adalah beberapa bentuk penggolongan pendidikan dan latihan PNS sebagai berikut. 1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan. Pendidikan dan pelatihan prajabatan merupakan bentuk pendidikan dan pelatihan yang dilakukan guna membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika pegawai negara sipil sekaligus untuk memberitahukan pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintah negara dan juga mengenai bidang tugas serta budaya organisasinya agar melaksanakan tugas dan peran sebagai pelayanan masyarakat. Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan. Jenjang pendidikan dan pelatihan dalam jabatan yang perlu ditempuh oleh sebagai negara sipil ada 3 jenis meliputi A. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Diklat PIM. B. Pendidikan dan pelatihan fungsional. C. Pendidikan dan pelatihan teknis. Peserta diklat. A. Peserta diklat antara lain 1. Peserta diklat prajabatan adalah seluruh calon pegawai negara sipil CPNS. 2. Peserta diklat tim adalah PNS yang akan atau lebih menduduki jabatan struktural eselon 1, 2, 3, dan 4. B. Perekrutan peserta diklat. Perekrutan peserta diklat melalui mekanisme tim seleksi peserta diklat TSPD. 1. Perekrutan calon peserta diklat untuk mengikuti diklat yang merupakan syarat menduduki jabatan strategis tertentu dilakukan sesuai mekanisme tim seleksi peserta diklat TSDV. Perekrutan calon peserta diklat untuk mengikuti diklat yang bukan merupakan syarat menduduki jabatan strategis tertentu tidak harus melalui mekanisme tim seleksi peserta diklat. C. Penyelenggaraan diklat. Penyelenggaraan diklat PNS dapat diselenggarakan secara klasikal dalam arti tatap muka di dalam kelas. Selain itu dapat juga diselenggarakan secara non-klasikal, yaitu dengan pelatihan di dalam bebas, pelatihan di tempat kerja, dan pelatihan dengan sistem jarak jauh. D. Persyaratan. Persyaratan umum antara lain 1. Memiliki potensi untuk dikembangkan. 2. Memiliki motivasi tinggi untuk membangun diri. 3. Mampu menjaga reputasi dan kredibilitas sebagai pegawai negara sipil. 4. Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap tugas organisasi. 5. Berprestasi baik dan melaksanakan tugas. 6. Sehat jasmani dan rohani. Persyaratan khusus. 1. Diklat prajabatan yaitu sebagai berikut. A. Calon peserta diklat prajabatan ditetapkan oleh Bupati. B. Calon pegawai negara sipil wajib diikutsertakan mengikuti diklat prajabatan selambat-lambatnya 2 tahun perhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai calon pegawai negara sipil. 2. Diklat dalam jabatan. Diklat pimpinan tingkat 4. Persyaratannya 1. Pangkat atau golongan ruang rendah-rendahnya penta muda 3. Dalam telah atau dipersiapkan untuk menduduki jabatan struktural eselon 4. 2. Pendidikan serendah-rendahnya sarjana muda diploma 3 D3 atau yang sederajat. Usia maksimal 40 tahun pada saat pendaftaran seleksi bagi yang belum menduduki jabatan. B. Diklat kepentingan tingkat 3. Syaratnya pangkat atau golongan ruang rendah-rendahnya penta 3C dalam telah atau dipersiapkan untuk menduduki jabatan struktural eselon 3. 2. Pendidikan serendah-rendahnya sastra atau S1 atau yang sederajat. 3. Usia maksimal 45 tahun pada saat pendaftaran seleksi sebagai yang belum menduduki jabatan. Yang E. Prosedur.
Prosedur pendidikan dan pelatihan antara lain. 1. Penyusunan rencana jumlah peserta pendidikan dan pelatihan, koordinasi dengan Badan Diklat provinsi dan atau lembaga lain yang berkait tentang rencana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai sipil di kabupaten. 3. Pemerintahan peserta pendidikan dan pelatihan kepada satuan kerja perangkat daerah. 4. Usulan nama-nama peserta pendidikan dan pelatihan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah. 5. Penerbitan surat pemerintah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan oleh Badan Pegawai Daerah dan disampaikan kepada masing-masing kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah. 6. Pemanggilan peserta pendidikan dan pelatihan oleh Badan Kepegawaian Daerah. 7. Pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. 9. Laporan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah. 10. Pengambilan peserta pendidikan dan pelatihan kepada satu kerja perangkat daerah masing-masing.